Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sosokku semua? Mudah-mudahan selalu sehat, diberi rezeki yang lancar serta berkah. Amin. Kembali lagi bersama saya di YouTube channel Dokter Bertualang. Pakai helm itu juga harus hati-hati. Yang rambutnya ini biasanya yang ke bawah. Nah ini kan kadang sensitif, rambut ini sering kita pegang nggak sengaja. Nah ketika dia ngenai di bawah ini muncul jerawat nanti di bawah. Itu adalah dari faktor. Oke kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan nih dari sosokku melalui Facebook, Instagram, dan komen di YouTube Dokter Bertualang. Nah, pertanyaannya adalah, Dok, tolong bagi tips supaya gimana nggak sampai jerawatan. Nah, bukan pengobatannya ya, tapi ini kita fokus dulu untuk supaya tidak muncul jerawat. Gitu. Walaupun kadang kita tidak menginginkan jerawat ini tetap saja muncul. Nah, ini sosokku harus tahu dulu jerawat ini munculnya karena apa. Nah, pasti sosokku tahu dong jerawat itu adalah benjolan ya. Benjolan dia warnanya itu kadang udah kemerahan, bahkan ada yang sudah sampai membesar jerawatnya atau sering disebut jerawat batu. Nah, jerawat ini kalau saya bahas ke dalam nanti banyak sekali jenis-jenisnya yang ada sosokku kuliah kedokteran. Kita langsung saja masuk pada intinya, tipsnya saja. Jerawat di dunia medis itu sering disebut dengan akne vulgaris. Nah, selain di wajah, jerawat ini juga bisa muncul di sekitar tubuh kita. Contohnya di punggung nih yang paling sering. Nah, tapi kita fokus saja yang di wajah ya, karena ini penampilan dari sosokku semua agar nggak agak mengganggu penglihatan orang lain terhadap wajah kita karena muncul jerawat. Nah, jerawat ini muncul salah satunya adalah ini faktornya. Yang pertama itu adalah faktor kebersihan. Yang kedua ini ada faktor dari hormonal. Yang ketiga faktor dari makanan. Dan yang keempat ini adalah faktor psikis. Nah tentu kalau sudah tahu tadi ada 4 yang sering menyebabkan munculnya jerawat, ini sosokku sudah tahu seharusnya tips untuk menjaga agar tidak sampai muncul jerawat di wajah sosokku. Nah, menjaga kebersihan ini sosokku, tangan ini sangat sensitif. Jadi tangan ini tentu sering kita gunakan untuk menyentuh benda-benda tertentu dan kita nggak tahu ini ada bakterinya. Nah, usahakan jangan pernah kita menyentuh wajah kita sebelum mencuci tangan, karena ini juga akan bisa menyebabkan munculnya jerawat di wajah kita. Jadi karena adanya bakteri, akhirnya dia meradang dan timbullah jerawat itu tadi. Nah, itu dari faktor kebersihan. Jadi wajib sosokku menjaga nih. Kemudian nih yang pakai helm itu juga harus hati-hati. Yang rambutnya ini biasanya yang ke bawah. Nah, ini kan kadang sensitif, rambut ini sering kita pegang nggak sengaja. Nah, ketika dia ngenai di bawah ini muncul jerawat nanti di bawah. Itu adalah dari faktor kebersihan. Kemudian yang kedua tadi ada faktor hormonal. Nah, faktor hormon ini yang paling sering muncul pada wanita-wanita ketika menstruasi atau mau menstruasi. Karena terjadinya perubahan hormon di dalam tubuh sosokku, maka itu juga akan memicu tumbuhnya jerawat di wajah sosokku semua. Selain itu juga hormon juga bisa dipicu oleh penyakit-penyakit tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah dari pola makan. Nah, agar jerawat ini nggak bermunculan di wajah sosok semua, sosokku harus bisa mengontrol makannya. Yang dihindari adalah yang berlemak terlalu tinggi ya. Kemudian yang berminyak terlalu tinggi, minyak-minyakan itu akan memicu untuk muncul jerawat di wajah sauku semua. Nah, yang terakhir tadi ada faktor dari psikis.
Nah, ini sangat pengaruh sekali Sao. Ketika pikiran Sauku lagi agak banyak, ketika Sauku gelisah dan stres, ini tentu yang pertama akan mengganggu pola tidur Sauku semua. Kemudian ketika Sauku stres, ini Sauku akan menjadi cuek terhadap tubuh kita. Jadi lalai terhadap yang di depan tadi, dari kebersihan bisa lalai, dari faktor makanan bisa lalai. Nah, kalau sosokku mau wajahnya selalu bersih, nggak pernah muncul jerawat, ini sosokku harus benar-benar bisa kontrol psikis. Nah, kontrol psikis ini penting karena ketika sosokku stres, selain yang tadi menyebabkan sosokku jadi istirahatnya kurang, lalai terhadap pola makan, lalai terhadap kebersihan, juga mempengaruhi hormon yang ada di tubuh Sauku. Nah, tentunya ini akan memunculkan jerawat. Nah, jadi 4 komponen ini saja Sau. Ini ketika sosokku bisa menjaga sudah cukup. Jadi sangat mudah sebenarnya agar tidak timbul jerawat di wajah saus-sauku semua. Jadi jangan sampai mengobatin, lebih baik mencegah. Ingat, tadi yang pertama adalah jaga kebersihan, kemudian faktor hormon tadi diperhatikan ketika mau menstruasi, harus jaga kebersihan dan juga jaga pola makan karena ini akan juga memicu lagi sensitif, kemudian dipicu lagi tambah banyak jerawatnya. Kemudian tadi yang makanan ya, hindari yang berminyak, yang berlemak terlalu tinggi. Kemudian yang terakhir tadi benar-benar harus bisa mengontrol psikis sosokku semua. Nah, ketika sosokku ini sampai muncul jerawat yang ada di wajah, ini sosokku juga jangan langsung panik dipencet-pencet karena sosokku nggak tahu di tangan sosokku ini lagi ada bakteri. Jadi jangan langsung disentuh-sentuh. Ketika sauku mau menyentuh ini, sauku harus mencuci tangan terlebih dahulu. Pastikan tangan sauku bersih, kemudian sauku bisa baru mengobatin jerawat. Nah, banyak obat yang digunakan untuk mengurangi atau menyembuhkan jerawat yang ada di wajah sosokku semua, tapi tentunya harus periksa ke dokter, nggak boleh diobatin sendiri karena kalau diobatin sendiri nanti salah obatnya justru akan berbahaya untuk wajah. Nah, yang terakhir juga nih yang perlu sosokku perhatikan, hati-hati dalam penggunaan kosmetik atau zat-zat kimia yang ada di pasaran yang digunakan untuk di wajah ya, karena ini juga akan mempengaruhi untuk timbulnya jerawat selain dari 4 faktor yang harus sosokku perhatikan di awal tadi. Nah, jadi nggak boleh sembrono pakai ya masker yang nggak ada izin, yang jangan terlena oleh iklan-iklan, tapi benar-benar harus sosokku melihat benar. Jadi itu aman nggak untuk wajah kita. Lebih baik kalau memang mau pakai masker itu masker-masker yang alami, yang bahannya itu benar-benar natural dan sudah terbukti tidak berbahaya untuk wajah kita ya Nah, ketika tadi sampai muncul, sausku harus langsung saja ke dokter. Jangan coba-coba obat-obatan lain walaupun banyak sekali yang menjual obat jerawat. Ya, demikian tadi penjelasan dari saya, tips agar tidak sampai muncul jerawat, dan saya sedikit tambahin tadi, hati-hati dengan make up, kemudian zat-zat kimia untuk di wajah agar tidak sampai timbul jerawat ya. Oke mudah-mudahan sosokku selalu bersinar wajahnya dan memancarkan aura yang cantik dan yang tampan. Oke mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah ditonton sampai selesai. Jangan lupa di like, share, komen, dan bagikan ke kerabat, keluarga, teman, gebetan, dan juga semuanya lah pokoknya, agar semuanya dapat informasi yang bermanfaat ini. Akhir kata dari saya Dr. Aldo mengucapkan
Salam sehat-sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.